Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini perkenalkan, nama saya Asriza Septiwibowo dari kelas PIH. Sini saya akan menunjukkan atau mereview jurnal yang saya review itu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kualitatif. Ini tugas UTS. Baik, langsung saja daripada pikir panjang, kita lihat dulu jurnalnya. Bentar. Oke. Ini jurnalnya dari jurnal Edumaspul Jurnal Pendidikan. Ini. Volumenya volume 2 nomor 1. Ini sudah saya cantumkan di sini. Ini nama jurnalnya sesuai. Volumenya juga sudah, dan juga halamannya juga sudah. 79 sampai 96. Untuk judulnya penerapan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter pribadi yang islami. Itu untuk judulnya. Untuk tahunnya tahun Februari tahun 2018 juga sudah selesai, sudah sesuai. Untuk penulisnya Eli Hami. Ini Eli Hami. Dan juga reviewnya saya sendiri, reviewernya. Tanggal reviewnya hari ini, tanggal 6 Oktober tahun 2020. Baik, kita langsung saja kita lihat di latar belakang. Latar belakangnya saya mengambil dari sini, dari pendahuluan, subbab pendahuluan. Di sini dijelaskan bahwa latar belakang di sini itu guru menggunakan strategi pembelajaran, hendaknya menyesuaikan dengan kondisi dan suasana kelas, serta tentunya guru dituntut perannya lebih banyak menggunakan strategi yang variatif, begitu. Jadi dalam hal pembelajaran ini guru itu hendaknya menggunakan strategi yang variatif agar tidak membosankan bagi peserta didik, gitu. Dan selain itu juga latar belakangi penelitian ini itu peneliti juga ingin meneliti lebih khusus tentang strategi yang diterapkan guru dalam mengajar pendidikan agama Islam sebagai dasar utama dalam mewujudkan peserta didik yang berkepribadian Muslim. Itu. Jadi yang pertama itu yang latar belakangi penelitian ini itu peneliti ingin melihat strategi yang diterapkan guru ini dalam pendidikan agama Islam dalam rangka menghasilkan output yang handal, terutama dalam menciptakan peserta didik yang berakhlak dan berwawasan keislaman. Dan yang kedua itu peneliti ingin melihat secara khusus itu strategi pembelajarannya yang digunakan oleh guru dalam pendidikan agama Islam. Itu untuk yang melatar belakangi sebenarnya apa toh yang melatar belakangi penelitian ini. Nah, itu sudah saya cantumkan di lembar review saya yang ini. Jelas ya, itu tadi. Baik, selanjutnya itu ada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya itu saya melihatnya juga dari subbab pendahuluan. Yang ini tadi. Sebentar, saya besarkan. Ini, melihat strategi yang diterapkan guru pendidikan agama Islam dalam rangka menghasilkan output yang handal, terutama dalam menciptakan peserta didik yang berakhlak dan berwawasan keislaman. Itu tujuan penelitiannya. Dan juga, saya belum menambahkannya ya. Juga ingin ini. Tujuannya juga untuk meneliti strategi pembelajaran diterapkan guru dalam peserta yang Muslim. Ini. Saya tambahkan di sini kali ya. Oke. Juga meneliti. Oke, sip. Ini mungkin kita tandai saja ya. Tandai. Oke, peneliti ini. Oh, jangan warna hijau. Oke, sip. Sudah ditandai, tadi sudah jelas tujuannya. Tujuannya ada dua ini. Oke. Selanjutnya ada permasalahan. Nah, permasalahannya ini
Yang jelas, saya sudah membaca semua jurnal ini dan saya memahami bahwa permasalahan dari penelitian ini itu terjadinya penggunaan strategi pembelajaran oleh guru yang tidak variatif bisa mengakibatkan kebosanan bagi peserta didik. Jadi permasalahan ini itu diangkat dari strategi pembelajaran yang bisa dianggap monoton atau tidak variatif yang dilakukan guru itu mengakibatkan suatu atau kebosanan bagi peserta didik. Itu. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitiannya ini saya lihat di abstrak ya. Objek penelitiannya itu ini. Objek penelitiannya itu membahas tentang penerapan pendidikan agama Islam sebagai upaya pembentukan pribadi Muslim peserta didik yang alami. Jadi yang jelas itu saya tambahkan juga dengan strategi pembelajaran guru. Jadi yang diteliti ini itu adalah strategi pembelajaran guru dalam penerapan pendidikan agama Islam sebagai upaya pembentukan kepribadian Muslim peserta didik yang alami. Itu untuk objek penelitiannya. Sedangkan untuk subjek penelitian, di sini ada guru dan peserta didik pendidikan agama Islam. Jadi yang di subjek penelitiannya ini sebagai subjek penelitiannya adalah guru dan juga peserta didik itu sendiri. Lalu ada metodologi penelitian. Metodologi penelitiannya itu menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Di sini pada subbab ini. Sing dito. Ini metode penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif sampai ini. Namun lebih jelasnya ada pada abstrak. Secara garis besarnya ada pada abstrak. Saya tandai ini jenis penelitiannya menggunakan kualitatif, ya kan? Ini sudah saya masukkan di sini. Untuk pendekatannya ini menggunakan interdisipliner, seperti pendekatan manajemen, pedagogis, sosiologis, dan psikologis. Sudah saya masukkan juga. Lalu teknik pengumpulan datanya itu ini dari observasi hingga penyajian data dan penarikan kesimpulannya juga sudah saya masukkan di metodologi penelitiannya. Itu untuk metodologi penelitian. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam menentukan kepribadian Muslim peserta didik itu menggunakan dua strategi, yaitu ada pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. Itu bisa dilihat pada subbab hasil penelitian. Yang mana ya tadi? Ini bisa dilihat, ini sudah saya tandai warna kuning ini. Paragraf warna kuning ini pembelajaran yang langsung. Isinya sampai ini ada metode persuasif, terus sampai metode pengambilan pelajaran. Ini pengambilan nasihat ini itu masuk yang langsung. Dan sedangkan yang tidak langsung itu ada ini tidak langsung. Untuk isinya itu ada saksi, terus faktor pendukung dan penghambat strategi dan semacamnya. Itu masuk pada hasil penelitiannya. Jadi secara garis besar hasil penelitiannya ini ditemukan bahwa strategi pembelajarannya itu menggunakan strategi pembelajaran langsung dan tidak langsung. Lebih jelas secara garis besarnya sudah ada di abstrak juga. Saya mengambilnya dari abstrak karena cukup panjang kalau dimasukkan dari subbab hasil penelitian itu tadi jika dimasukkan ke sini. Jadi saya mengambil secara garis besarnya saja, yaitu di abstrak ini. Gak kelihatan ya? Ini hasil penelitian ditemukan ini langsung dan tidak langsung. Untuk kelebihannya saya menemukan bahwa penelitian ini itu tidak hanya meneliti strategi yang diterapkan oleh guru pendidikan agama Islam yang menghasilkan output yang handal, tapi lebih selain itu peneliti itu juga meneliti
strategi pembelajaran diterapkan oleh guru dalam mengajarkan mata pelajaran PAI sebagai dasar utama dalam mewujudkan peserta didik yang berkepribadian Muslim. Jadi memang benar-benar sudah dicantumkan semua di sini. Lalu kelebihannya lagi itu ada sumber data dari penelitian ini. Jadi sumber data yang digunakan itu berlangsung dari guru atau pendidik agama Islam dan juga profil sekolah, teori tentang konsep strategi pembelajaran hingga teori pembentukan kepribadian Muslim. Itu masuk pada, saya menganggapnya itu sebuah kelebihan karena ya memang sumber datanya yang didapat itu banyak, tidak sedikit. Selain itu mungkin saya juga bisa memasukkannya ya, cara penelitiannya itu pendekatannya itu juga menggunakan pendekatannya tidak lebih dari satu, yaitu pendekatan manajemen, pedagogis, sosiologis, dan psikologis. Ya, mungkin saya juga bisa masukkannya. Pendekatannya ada menggunakan pendekatannya ini. Oke, sips. Pendekatannya menggunakan pendekatan manajemen, pedagogis, dan juga psikologis. Tuh, untuk kekurangannya ini yang pertama tidak dicantumkan tabel atau diagram untuk memperjelas hasil penelitian. Jadi ya mungkin saya menganggapnya sebuah nilai plus tersendiri jika jurnal ini itu ada tabel atau diagram untuk memperjelas hasil penelitiannya. Ini cuma ya biar lebih variatif aja kalau ada tabel dan diagramnya. Ini seperti buku, ya saya juga bisa membuat seperti ini. Tapi saya juga bisa membuat yang ada tabelnya. Tapi ini kan ya lebih variatif aja kalau ada tabel dan juga diagram, ya kan? Setuju kan? Sama tidak dicantumkan objek dan subjek pada subbab metode penelitiannya. Jika saya menunjukkan tidak dicantumkan objek dan subjek penelitian pada subbab metode penelitiannya ini memang tidak ada pada metode penelitiannya. Jika bisa dilihat ini pada subbab metode penelitiannya ini hanya menjelaskan poinnya saja, maksudnya ya tidak keseluruhan. Seharusnya kalau saya sering melihat jurnal-jurnal itu ada objek dan subjek penelitiannya itu masuk pada metode penelitian, tapi ini tidak ada. Jadi saya harus membaca dan menemukan sendiri objek dan subjek penelitiannya itu tadi. Ini memang tidak ada di sini. Tuh, tidak ada. Sini hanya menjelaskan penelitian apa yang digunakan dan juga pendekatan apa saja yang digunakan dan juga penarikan kesimpulannya. Ya memang standar. Kalau saya menganggap ini standar untuk subbab metode penelitiannya. Seharusnya yang agak lebih jelas itu ada objek dan subjek penelitiannya, tapi tidak tercantumkan. Ya, secara garis besar itu tadi yang saya jelaskan atau yang saya review atau yang saya temukan pada jurnal dari jurnal Edumaspul, jurnal pendidikan yang judulnya Penerapan Pembelajaran PAI dalam membentuk karakter pribadi yang islami. Tapi secara keseluruhan jurnal ini juga bagus, isinya juga cukup lengkap. Hanya saja ya hal-hal kecil yang seharusnya menjadi penunjang ya, harus variatif jurnal ini tapi tidak dicantumkan. Tapi overall ya memang bagus. Isinya juga kuat karena sumber yang digunakan ini tadi juga tidak sedikit, sumbernya dari guru PAI sama profil sekolah hingga teori yang digunakan seperti teori PAI dan teori pembentukan kepribadian Muslim. Ya, cukup untuk review hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.